Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini kita dapat CR-V ini Gen 3 ya. Tapi untuk tipe yang power steering pakai minyak, bukan yang EPS ya, pakai oli minyak. Itu ada yang dua tipe, yang setirnya elektrik, ada yang masih pakai power steering minyak. Oke. Ini tadi keluhannya kalau jalan halus, gelombang, aspal bunyi duduk 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 duduk. Nah, itu. Sama yang itu kan tadi sebelah kanan, sama yang sebelah kiri ada geludakannya sedikit itu ya. Nah, ini sudah saya bongkar. Ini ya untuk bagian shockbreaker-nya, untuk bagian peredam kejut. Ini sudah saya bongkar dan ini geluduk-geluduk, jeduk-jeduk jalan halus, itu kita harus cek bagian komponen peredam kejut seperti ini, support sama shockbreaker gitu. Sama yang lain untuk terot, ring stabil kita juga cek sekalian gitu. Dan ternyata untuk jeduk-jeduknya itu shockbreakernya ini dalemannya kosong. Jadi kalau di cara pengecekan gini ya. Jadi kita tekan separuh, kita injek, nah, kita kocok gini ngayunnya. Nah, kenapa kita kocok gini? Karena kan kalau di jalan halus terus gelombang, shocknya kan mainnya gitu, ceduk naik turunnya cepat. Nah, ini juga loh setengah mudar, setengah mati ya. Jadi ribon naiknya udah enggak, wis setengah mati. Jadi kayak gitu ya. Untuk jajan nih. Untuk pengecekan shockbreaker ya, kalau misal bergelombang itu ngeceknya harus gini, diinjek. Nah, ini ditekan separuh, lalu dikocok. Nah, ini kan naik turun nih. Nah, dirasakan nanti kalau ada jeduk ada spasinya di pas tekanan sama ribonnya itu, dipastikan dalemannya udah oblak, ada yang kocak nih antara klep yang bawah sama yang di as itu pasti ada yang rusak. Jadi kalau jalan keriting jeduk nggak mau ngeredem tuh. Nah, ini udah fix dari shockbreaker untuk yang jeduk-jeduknya ya. Untuk masalah pengecekannya ya kayak gitu, di tekan separuh. Kenapa tekan separuh? Soalnya kan kalau mobilnya turun dia kan mainnya separuh gini. Nah, ribonnya separuh. Jadi kalau mobil turun nggak mungkin shocknya di atas semua, nggak mungkin. Nah, soalnya kan ada beban mobilnya, jadi turun separuh. Nah, nanti kita tekan, kita injek, kita kocok gini. Nanti kalau terasa ada spasinya, jeduk, wah, itu berarti yang bikin bunyi itu shockbreaker. Nanti kalau nggak ada, dikatakan bukan dari shockbreaker, bisa jadi dari karet supportnya ini. Ini juga sering nih CR-V Gen 3 nih jebol, tapi nggak kelihatan. Soalnya apa? Karetnya di dalam. Ini harus dilepas. Nah, itu. Ini juga jebol. Ongkek entin. Nah, itu ya Mas Bro. Itu kan sobek tuh dalamnya itu. Kelihatan ya. Nah, cokel ya Mas. Ini sobek di dalam. Nah, itu juga bikin bunyi. Soalnya apa? Karetnya udah nggak mau ngedem bantingan. Nah, ini jebolnya support ini bisa karena pemakaian umur, bisa juga akibatnya dari shock mati tadi sampai shocknya mati, akhirnya ini yang diajar karetnya. Nah, fungsi dari support itu kan menyupport ayunan, makanya dikatakan support. Jadi membantu peredaman dari shockbreaker. Jadi nggak selalu shockbreaker aja, karetnya ini juga penting. Nah, untuk memaksimalkan peredaman dari shockbreaker. Nah, kalau ini jebol, ya harus ganti, nggak bisa diservis, diganjel ya nggak maksimal. Bisa saja diganjel kalau misalkan kondisi masih ya memungkinkan lah. Tapi kalau udah kayak gini jebol, ini udah melingkar, tapi nggak, soalnya tempatnya di dalam, dicongkel. Nah, itu retakannya itu kelihatan loh. Nah, itu. Oke ya, untuk yang sebelah kanan jeduk-jeduknya udah fix.
dari shockbreaker sama support. Ini kita ganti baru. Untuk shockbreakernya diservis bisa, nanti tergantung customer yang punya mobil minta ganti baru atau diservis. Nah itu. Untuk komponen lain link stabilnya belum kocak ya, cuma loncar biasa. Ini nggak menimbulkan bunyi ya selagi belum kocak. Pokoknya kayak kalau yang terot kayak gini selagi belum menimbulkan kocak ya nggak menimbulkan bunyi. Ya ini longnya kocak nih sedikit. Oke, kita lanjut sebelah kiri ya. Nah oke, ini sebelah kiri ya, yang tadi ada ledakannya sedikit itu dari rack end-nya ini long terot. Nah, kondisinya udah karatan. Ini kocak ini mas bro. Nah, ini nanti kita lihat dulu, kalau masih bisa diservis ya servis, tapi kalau udah nggak memungkinkan ya kita sanakan ganti baru. Nah, takutnya nggak awet, malah customernya kasihan bolak-balik bengkel, ujung-ujungnya tetap ganti baru ya kan. Nah gitu. Yang penting kalau kita pengecekan akurat dari mana bunyinya, yang penting teliti mas bro. Ada kocak sedikit pun kalau mobil yang kayak gini ya bunyi. Ini nggak begitu terasa, soalnya rack steernya pakai power steering oli, jadi peredamannya lebih enak ya gini. Tapi kalau nanti rack steer kocak sedikit, bunyinya pasti ke dalam sama apa terasa di setirnya, klak 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 gitu. Bisa. Kalau ini udah umur ya, waktunya ganti atau di servis. Untuk yang lain, untuk ini stabil sama terotnya kak cuma loncar aja, tidak menimbulkan bunyi. Cuma kadang kalau untuk sporing biasanya suruh memperbaiki. Ya datanya bagus, cuma kadang nggak awet itu. Soalnya kondisinya loncar banget. Jadi udah ketahuan ya sebelah kiri untuk gelodakannya untuk dari rack end yang oblak, untuk yang sebelah kanan dari shocknya itu yang bermasalah sama karet supportnya udah jebol. Gitu. Oke. Jadi begitu ya untuk pengecekannya, kita harus teliti, terutama pada peredam kejut itu kita harus bongkar, soalnya nggak bisa dianalisa aja. Gitu. Jadi untuk CR-V Gen 3 ini ya, untuk yang tipe rack steer itu kebanyakan dari rack steernya yang bunyi klak 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 itu pasti. Itu. Soalnya dari segi apa ya? Kekuatan itu lebih kuat yang pakai power steering minyak gitu. Ini kalau yang pakai rack steer udah ini pasti rack steernya udah bunyi udah klek 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 gitu. Nah, ini nanti shocknya masih original ya, saya belum pernah dibongkar gitu. Kampasnya juga masih oke. Jadi cuma itu aja penyakitnya CR-V Gen 3 ya hari ini. Mungkin teman-teman kalau punya CR-V, kalau mungkin punya keluhan seperti itu bisa dirasakan sendiri, atau mungkin iseng kita bongkar shockbreakernya, misal ada geluduk-geluduknya. Ya itu tadi ya untuk pengecekannya untuk shockbreaker. Jadi nggak bisa langsung analisa kita. Kalau untuk kaki-kaki kita harus bongkar, jadi fix dari mananya biar nggak salah estimasi. Kalau salah estimasi perbaikan kan sayang. Customer udah mengeluarkan duit untuk perbaikan tapi mobilnya nggak sembuh-sembuh kan sayang. Nah, ini kalau gini kan udah pasti shockbreaker support ganti udah enak, nanti kanan kiri udah jos. Sama ini pelindung shockbreaker ya sobek, daripada nanti sealnya bocor, rusak, asnya baret, diganti. Ganti pakai universal bisa. Nanti untuk tatakan per ini diambil, ini dipotong, diambil tatakan per aja. Kasih boot stopper yang universal. Ini stoppernya juga udah kayak gini. Ya. Oke. Jadi gitu ya untuk CR-V Gen 3, gelodaknya sebelah kiri ada yang kocak. Untuk yang lain ya loncer biasa, nanti tinggal customernya minta diperbaiki atau yang kocak saja. Untuk shocknya udah fix, shocknya ini udah fix rusak, sama supportnya itu nanti ganti. Oke. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk pertanyaan-pertanyaan video. Untuk proses servis shockbreaker udah
kita share ya videonya, untuk mungkin bisa cari di channel kami ya, untuk servis shockbreaker sama saja tuh. Ya mungkin yang membedakan itu isi olinya, dari 200 mili mungkin kalau yang besar ini bisa 250 mili sampai 300 mili itu. Oke, sekian video dari kami, jangan lupa share, subscribe dan like video kami ya, biar bisa terus membuat video yang bermanfaat bagi kalian untuk yang masih belajar di bidang kaki-kaki. Oke. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.